Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput, puaba rekan-rekan. Alhamdulillah, pada malam ini saya masih bersama Tengku Maulizar atau Saudara Idam. Iya. Terima kasih Bang sudah mengundang saya kembali ya untuk berbincang di KC ya Bang. Iya. Jadi Tengku Maulizar, bagaimana perjalanan Anda dari Singkil menuju ke Tapak Tuan? Wah, ini sebenarnya malas saya ceritain Bang. Nggak masalah. Iya. Karena kan saya ini harus balik ke Banda Aceh. Ya. Sebenarnya kemarin sih harus balik, tapi karena banjir ya kita pada-padai dulu lah. Banjir di mana nih? Kami kan banjir juga hari Kamis. Iya, kalau di Singkil juga banjir sih. Oh, di Singkil juga banjir. Tapi kan mereka udah biasa sama banjir ya. Udah biasa sama banjir, mereka sudah bisa beradaptasi. Cuman yang keselnya di sini nih. Di Ladang Rimba ya? Ladang Rimba ini ya. Kecamatan Turmon Tengah. Benar. Berarti sama. Saya kena hari Kamis pada tanggal 3. Berarti 3 ya? Tengku Maulizar Di tanggal 6, tanggal 5 saya mau berangkat. Ya. Tapi di sana terjebak banjir, akhirnya saya balik lagi. Kemarin berangkat, pagi tadi berangkat gitu. Karena dengar dari kabar dari teman-teman di BPBD, teman-teman relawan di sana udah bisa jalan, tapi mobilnya harus didorong ya, ditutup knalpotnya gitu. Ya udah kita lewatin aja, kita beraniin untuk lewat gitu. Ya itu ya menambah biaya no. Menambah biaya ongkos dorong itu ada yang matok 200, ada yang 150, ada yang 100. Sekarang kayaknya udah 100 tadi sore-sore ya. Kita masih kena 150. Udah turun ya? Udah turun ya. Iya. Mungkin Karena hari pertama itu masih mahal ya? masih mahal, ada yang naik Trado. Ya, Trado itu pas waktu hari pertama saya belum dapat. Lantaran orang Trado ini masih membawa mobil Toyota Hiace. Katanya itu rombongan umrah ya. Saya kemarin juga pesan mobil Hiace dari Singkil, tapi katanya belum ada yang masuk dari Banda Aceh. Jadi udah. mau ngapain sih? Iya, lantaran di mana-mana banjir. Iya. Di Singkil banjir, di Ladang Rimba Aceh Selatan banjir. Udah tuh di apa? Di Aceh Tamiang ya? Aceh Tamiang yang berat. Itu yang berat ya kan? Kalau kita kan jalur kemari, jadi merasakan langsung gitu efek daripada banjir itu. Wah, saya kira sih ada sih musibah, tapi ada juga manfaat bagi warga sekitar gitu. Iya. Ada yang punya warungnya jadi lebih ramai gitu. Iya. Ada jadi pokoknya usaha mereka jadi Rame lah laris. Ya. Iya, laris. Cuma sebagian orang kan nggak tercapai pulang kampung mau ke lalu lintasnya terganggu lah intinya pastinya itu. Iya. Nah, saya sendiri sebenarnya sih masih pegiat di kebencanaan ya Aceh Selatan. Cuman saya sudah apatis, saya sudah nggak peduli sama banjir itu. Bukan nggak peduli sama korbannya ya, tapi sama banjir. Karena saya lihat ada ketidakseriusan di sini. Ya tidak serius siapa? Banyak lah multi pihak ya, yang terkait dengan kebencanaan. Saya lihat ini kemarin, saya lihat alih fungsi lahan pertama. Dari sisi masyarakat saya lihat mereka lebih memilih menebang hutan yang fungsinya sangat banyak untuk lingkungan, sehingga banjir ini juga saya pastikan itu berasal dari alih fungsi lahan. Ada yang penebangan pohon, ada yang tambang gitu. Tambang aliansi juga di mana selain tambang emas ya. Iya. Namun yang di Trumon Ladang Rimba itu bukan kita, bukan cuman wilayah kita yang melakukan hal yang demikian, tapi itu kan bagian dari sungai besar, Sungai Alas ya. Ya, Alas. Itu dari Aceh Tenggara ngalir Trumon sampai ke Aceh Singkil gitu. Jadi hujannya di hulu, banjirnya di hilir gitu. Iya. Jadi itu banjir kiriman, dan penanganannya juga tidak sanggup kalau Aceh Selatan yang menangani secara mandiri. Tetap harus ada keterlibatan semua kabupaten yang dilalui oleh sungai itu. Saya teringat juga pada saat itu Aceh Selatan melalui pemerintah daerahnya sudah mengajak 4 atau 5 kabupaten ya yang melintasi sungai Alas nih. Termasuk juga sebagian dari Medan gitu. Dari Sumatera Utara juga dilewati oleh sungai ini. Jadi saya dengar sudah sampai ke pusat tapi belum ada tindak lanjut gitu.
Jadi mungkin ini perlu dorongan kembali sehingga normalisasi sungai ataupun apalah namanya penanganan banjir ini bisa terrealisasi gitu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan terganggunya aktivitas masyarakat di sekitaran sungai gitu. Iya. Gitu Bang. Jadi menurut informasi yang saya dengar hari Kamis sama masyarakat, ini banjir udah lama, mungkin udah 3 tahun lebih kurang mereka tidak pernah lagi banjir. Iya. Ya. Jadi ini baru banjir yang selama 3 atau 4 tahun. Tapi saya ada juga mendongkol pas waktu hari Kamis, kita dari Medan ke Kota Pajar. Saya pertama nggak percaya kalau di situ sampai 3-4 hari katanya ya kan. Nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Tahu-tahu sampai hari ini saya dengar dari saudara Idam masih banjir. Berarti betul apa yang diucapkan, diomongkan sama masyarakat di situ ya kan? Mungkin itu namanya omongan adalah doa gitu. Mereka mau doa 3 hari nggak usah lewat gitu. Ternyata udah 3 hari ya. 3 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Minggu hari ini man. Tapi tadi udah sebagian udah bisa ya. Kayaknya kalau nggak hujan di hulu tadi udah bisa lewat. Mudah-mudahan udah bisa lewat lah ya. Makanya tarif penyeberangan turun daripada nanti nggak ada mesti bayar gitu. Iya. Aduh. Jadi teman-teman, ternyata Tengku Molizar ini ataupun saudara kita Idang banyak juga ya apanya di apa tadi BNPN ya? BNPB ya. BNPB ya. BPBD ya. BPBD lumayan ada juga dia. Di UMKM juga ada. Di tempat yang lain di apa lagi? Mungkin masih banyak bocoran-bocoran nanti ini ya. Banyak sih kalau mau diceritain banyak, tapi saya malas cerita ini. Oh, alasannya apa? Kita carilah momen-momen lain yang kira-kira sesuai gitu. Kalau malas cerita, kita juga berkecimpung di bidang homeschooling ya. Kebetulan juga anak-anak saya juga homeschooling, jadi nggak sekolah ya. Sekolah di rumah ya? Sekolah di rumah. Jadi sekolah ayah guru sama bunda guru gitu. Jadi ayah sama mamanya jadi guru gitu. Jadi caranya bagaimana itu homeschooling? Sama sih sebenarnya kayak paket A, paket B, paket C. Kalau sekarang kan terkenalnya paket C. Paket C itu cuman ujian kesetaraan setingkat SMA. Tapi kalau SD paket A, SMP paket B. Jadi itu diakui oleh pemerintah. Kita juga mendaftarkan anak kita sehingga mendapatkan nomor induk siswa. NISN ya, nomor induk siswa nasional. Tapi kita tidak mendaftar di sekolah formal, kita daftarnya ke PKBM. Oh, memang udah ada itu ya? Udah ada. Udah lama itu. Wah, dulu malah orang dulu tuh terkesan homeschooling itu untuk kalangan-kalangan tertentu gitu. Biasanya anak artis lah, anak pejabat lah gitu. Jadi homeschooling dulu mendatangkan guru ke rumah. Tapi sekarang kami ngambil keputusan udah anaknya homeschooling. Karena kemarin kelas 1 kan masuk ke sekolah. Iya. Di kelas 2-nya terkena Covid. Anak-anak diliburkan, nggak boleh sekolah, harus belajar online. Iya. Belajar online bukan anaknya. Iya. Tapi orang tuanya. Tugas dicariin orang tuanya. Belajar juga harus didampingi orang tuanya. Malah anak-anak lebih dekat ke gadget ya. Ya, gadget, lebih dekat ke HP, lebih dekat ke internet. Kadang-kadang kita susah untuk ngawasinya. Jadi kita ngambil keputusan, udah anak keluarin aja dari sekolah di rumah, sekolah sama ayahnya, sekolah sama mamanya. Jadi aktivitas orang tuanya anak kita ikut gitu. Yeah. Jadi mereka langsung, kalau bahasanya sih belajar dari maestro gitu. Jadi langsung belajar dari ahlinya. Mau belajar lukis, misalnya menggambar ya, kita bawa les ke menggambar. Jadi lebih ke soft skillnya. Karena menurut kami kalau SD kebutuhannya cuman nggak banyak ya. Kebutuhan cuman membaca, menulis, bahasa, berhitung gitu, calistung gitu. Iya. Jadi mampulah kita kira ya, orang tuanya, bapak sama ibunya mampulah kalau sekedar itu. Tapi kalau SMP mungkin udah Ya itu udah lain dulu ya, karena sudah ada pecahan penambahan lah. penambahannya udah agak spesifik sedikit gitu. Jadi kita juga di Banda Aceh, di sana juga ada beberapa komunitas yang memang sudah fix mengambil homeschooling gitu. Jadi sudah nggak merasa sendiri gitu, ada komunitas gitu. Jadi ada yang saling meyakinkan, nggak mesti ke sekolah, karena sekolah itu prinsipnya tempat belajar. Tapi bagi kita tempat belajar itu nggak mesti ke sekolah gitu. Iya. Di mana aja bisa sekolah gitu. Justru kita melihat belajarnya, kalau belajar misalnya tentang batu misalnya ya, ngambil batu. Belajar batu itu bukan dari buku. Iya. Tapi belajar batu
dari batu. Iya, Nah, kita langsung. pegang batunya, lihat teksturnya seperti apa. Jadi bukan membaca. Jadi anak-anak lebih terkesan kalau menurut kami nih. Kemudian juga kami khawatir kalau ke sekolah anak kami dicap bandel gitu. Iya. Mungkin terlalu hiperaktif, nggak mau diam gitu, ataupun malas gitu dianggap sama gurunya. Padahal dia punya kebutuhan khusus yang kadang-kadang nggak bisa di-cover oleh guru, karena guru harus melihat kadang ada yang 30, ada yang 40 siswa satu kelas gitu. Jadi anak kita kebagian sedikit porsi untuk dapatkan pemahaman ataupun ilmu dari sekolahnya gitu. Perhatian sedikit karena harus dibagi nih berempat puluh nih. Gurunya satu tapi dibagi jadi 40 gitu. Jadi kita lihat homeschooling ini kayaknya pendidikan istimewa untuk anak-anak kita gitu. Iya. Jadi ngomong-ngomong di LSM masih bergabung? Saya masih ya. Kan teman-teman banyak kan. Ini kita pancing satu-satu dulu nih di LSM. Ya gimana? Coba. Kebetulan sih kalau saya LSM sudah buat lembaga sendiri gitu. Kita buat nama lembaganya Yayasan Get Respon Aceh gitu. Jadi namanya Yayasan Get Respon Aceh. Kita bergerak di lingkungan dan juga new energi terbarukan. Nah, jadi pemanfaatan energi tidak berasal dari fosil gitu, tidak dari minyak, gitu. Tidak dari minyak maksudnya, tidak dari minyak yang berupa hasil dari fosil yang tidak bisa diperbaharui. Kita lebih concern sekarang nih ke PLTS gitu, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi saya kira itu nggak akan habis energinya. Selama belum kiamat nggak akan habis karena matahari terbit terus gitu. Jadi energi itu udah habis dicas lagi, dicas lagi gitu. Jadi kita nampung aja energinya. Berarti ini lagi mencoba atau udah ada yang dibuat? Sudah ada yang dibuat. Sudah. Jadi sekarang tuh ada, kalau di rumahan itu ada hibrid ya. Hibrid bisa pakai energi PLN, bisa pakai energi surya, jadi bisa digabung. Jadi kalau kita pakai tenaga surya, kalau pas misalnya energi baterainya berkurang, jadi dia di mix dua, dicampur antara energi dari PLN, kemudian dicampur dari energi baterai, masukkan satu panel, jadi keluar. Ngecas sendiri ya? Ngecas sendiri. Lebih mantap lagi kalau kita masangnya ada PLTS sama PLTB, angin gitu. Angin. Ya, kalau lagi cuaca cerah kan ngecas di panel suryanya maksimal deh. Kalau lagi mendung, kalau lagi hujan, ya kita bisa manfaatkan yang energi angin. Nah, jadi dia mutar turbin itu dari angin deh. Bisa dijadiin sumber energi gitu. Jadi kalau program di Aceh Selatan dari LSM apa itu? Ada? Kita pernah mimpi itu di yang paling ujung di Mengabat itu, Bang. Sarah Baru ya, betul. Sarah Baru. Bukan Sarah Baru itu dusunnya, nama desanya Alu Kejrun gitu. Alu Kejrun ya. Ya, dari Alu Kejrun itu mereka sudah memanfaatkan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi kalau mikrohidro itu ukurannya kecil, kalau yang besar baru PLTA. Nah, kemudian mereka sudah memanfaatkan juga PLTS, tenaga surya. Mereka sudah punya panel komunal, panel besar, kemudian dimasukkan ke dalam baterai. Baterainya juga cukup besar sih kapasitasnya. Jadi baterai itu energi dari baterai inilah yang dibagi ke masyarakat. Jadi mereka sudah punya dua sumber nih. Satu lagi yang sebenarnya mau dikembangkan di sana itu ada energi biogas. Nah, biogas ini sebenarnya supaya masyarakat nggak menggunakan minyak, nggak menggunakan bahan bakar gas gitu. Mereka bisa menggunakan gas dari etanol namanya. Dari uap ataupun uap lah dari kotoran hewan misalnya, ataupun dari kotoran manusia. Karena di sana saya lihat, maaf ya, mereka masih menggunakan MCK-nya masih ke sungai gitu. Iya, tembak langsung ya. Iya, jadi itu yang harus berubah. Masyarakat bisa mengganti dari sebelumnya ke sungai, buang air besarnya jadi ke rumah masing-masing, kemudian septic tanknya disatuin gitu. Disatuin kemudian dijadiin sebagai sumber energi untuk
etanol tadi, Iya. biogas yang namanya. Iya. Jadi itu setelah jadi biogas dialirkan lagi ke rumah masyarakat, ya. Sehingga itu jadi bahan baku gas untuk masyarakat sekitar, gitu. Masyarakat yang tinggal di Sarah Baru. Jadi di Itu kita namain pilot projectnya sebagai desa sadar energi, gitu. Jadi pemanfaatan energi yang apa namanya, renewable energi, gitu. Iya. Energi yang bisa terbarukan, gitu. Jadi kalau sampai hari ini di Sarah Baru, Alukujurun Belum. itu enggak, mereka udah pakai listrik juga enggak? Iya, sudah pakai listrik. Tapi tidak dari PLN ya? Enggak dari PLN. Yang mesin tenaga surya tadi, yang kecil. Iya, yang besar mereka. Kalau yang dulu besar satu ya? rumah satu, Berarti- sekarang udah satu apa ya, satu pembangkit umum gitu. Oh, Sudah dialurkan sudah. seperti PLTD di sini. Ya, misalnya. berarti kalau untuk di fasilitas kayak di rumah sekolah, puskesmas atau pustu ya di sana ya, Pustu. wah, sudah ada lah listriknya ya. Sudah ada. Jadi Karena mereka sudah saudara kan pernah juga waktu dulu kalau nggak salah masih lajang-lajang itu masuk di daerah apa tadi, Sarah Baru ya? Sarah Baru. Ya. Untuk ya sosialisasi ya. Kita main-main Membawa dari bantuan, Pepsodent, obat-obatan ya kan? Ada kan? Iya, pernah kemarin. Pernah ya. kan? Iya. Karena itu kan kita lihat lokasi, lihat tempat. Mereka juga jarang tersentuh oleh masyarakat luar gitu. Jadi kita coba main ke daerah, kita main ke, itu ada kepuasan sendiri sih. Ya. Ada kepuasan sendiri masuk ke daerah yang memang mereka welcome gitu. Mereka menyambut kita kalau datang dari luar itu dengan niat baik ya. Ya. Tapi kalau kita masuk ke daerah perkotaan mereka cuek aja. Ya. Nah, siapa sih lo, silakan, Ya. silakan mau ngapain aja silakan, asal jangan ganggu kami gitu. Tapi kalau kita ke daerah yang seperti itu mereka jarang dapat kunjungan dari luar, kita tuh seperti dihargai gitu. Kita sendiri punya beban moral ketika kita datang itu tidak bisa membawa apa-apa gitu. Ya, paling minta ikan kerilingnya ya. Itu bagian dari jamuan ya, Ya, jamuan jamuan. dari masyarakat itu. Asik lah pokoknya. Sempat makan ikan keriling? Oh sempat ya. ya. Nginap. lah ya. Oh, nginap ya. Cuma kita juga agak kesusahan saat nginap tuh. Itu tadi MCK-nya ya. Oh, di situ agak mengeluh ya. Ya, bukan mengeluh sih, kita udah biasa. Cuman kan kalau Mana biasa hidup kita di bisa udah biasa beradaptasi. Tapi kalau dari orang luar mungkin datang ke situ ya agak susah ya, susah beradaptasi gitu. Jadi kalau pagi sampai sore gampang. Malamnya ini ya, karena ke sungai. Iya. Airnya pun deras ya. Oh lumayan deras, karena kan dangkal gitu ya. Iya, gitu lah bang. Nantilah kita coba cerita-cerita yang menarik ya. Ya, nantinya entah kapan teman-teman ya. Lantaran saudara Idang ini ya jam terbangnya sekarang tinggi nih, kadang ke Bandung, kadang ke Singkil, ke Banda Aceh, ke Jakarta. Ini termasuk salah satu udah jadi AA nih, orang Bandung ya. Kumaha tuh. Damang. Ya. Nggak taunya siapa? Siapa? Orang kita Banda Aceh itu Ustadz Hanan Ataki. Saya pikir orang Bandung. Rupanya orang Banda Aceh di Bandung ya. Udah Kan? jadi Ustadz Hanan ya. Hanan Ataki ya. Ya. Ya bang, segitu. Ya, mungkin kalau tidak ada tambahan, kasihan juga saudara Idang lantaran beliau sudah ngambil tiket lagi ya. mau Iya, terbang ini ya. sudah kayaknya udah ditelepon. Oh, Saya udah nggak akan ditelepon. aja nih. Oke, Iya, benar teman-teman, sih. Iya. kita cukupkan dulu bersama saudara Idang. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya.